Baik, semangat pagi. Perkenalkan kami dari grup 4, beranggotakan Edwardus Aditya Prasetyo, Febriawan Ramadan, Gayu Rosadi, Muzani, dan juga Syafiar Sani Hakim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang optimalisasi lokasi pabrik dan efisiensi operasional distribusi produk, studi kasus bersama PT Maju Bersama. Next. Latar belakangnya, perusahaan PT Maju Bersama sebagai produsen makanan ringan ingin terus meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas cakupan pasar. Namun, perusahaan ini mendapatkan kendala untuk menentukan lokasi yang paling efisien berdasarkan biaya pembelian bahan baku dan biaya pengiriman produk ke pelanggan. Perusahaan kami harus mempertimbangkan kapasitas produksi setiap lokasi dan juga permintaan dari beberapa pelanggan utama. Permasalahan lainnya menyangkut pada aspek efisiensi operasional, di mana saat ini terdapat 5 staf yang memproses pesanan pelanggan. Manajemen mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah staf menjadi 4 orang, dengan ketentuan bahwa dalam kondisi 5 staf, probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem, termasuk yang sedang diproses dan yang menunggu harus di bawah 6%. Next. Berikut adalah data informasi yang menjadi pertimbangan kami untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Next. Baik, terima kasih Pak. Untuk bahasan selanjutnya adalah mengenai modeling dan formulasi. Dan yang pertama adalah decision variable. Untuk decision variable-nya sendiri, dalam kasus ini kita tentukan menjadi dua. Yang pertama variabel keputusan produk, yaitu variabel IJK, di mana I merupakan lokasi pabrik, J merupakan lokasi pelanggan, dan K adalah jenis produk cemilan. Lalu yang variabel yang kedua adalah variabel keputusan lokasi berupa variabel biner, yaitu antara 1 atau kosong, di mana 1 merupakan akan dibukanya pabrik di lokasi tertentu, dan variabel ini biner 0 merupakan pabrik di lokasi yang tidak akan dibuka. Next. Yang selanjutnya adalah objective functions, di mana dalam kasus ini terdapat 3 objective functions. Yang pertama yaitu biaya tetap tahunan untuk membuka pabrik di lokasi tertentu. Yang kedua adalah biaya pembelian bahan baku, dan yang ketiga adalah biaya pengiriman. Sehingga dari ketiga objective function tadi bisa kita definisikan formulanya seperti yang terlampir. Next. Yang berikutnya adalah concern function atau fungsi kendala. Dalam kasus ini terdapat 4 concern function. Yang pertama adalah kendala pemenuhan permintaan pelanggan. Yang kedua adalah kendala kapasitas produksi per pabrik, di mana formulanya itu adalah kita batasi kurang dari 20.000 seperti pada soal. Next. Konservasi yang ketiga adalah kendala biner, yaitu keputusan pembukaan pabrik, dibukanya atau tidak suatu pabrik di lokasi tertentu. Dan yang keempat adalah kendala non-negativitas, karena produk yang dikirimkan tidak boleh berjumlah negatif. Next. Sehingga dari objective function dan constant function didapatkan whole objective model secara matematisnya itu sebagai berikut terlampir. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya saya akan demonstrasi dari model matematis yang sudah dibuat oleh Pak Gayu ke dalam Excel solver. Oke, yang pertama ini adalah data yang diperoleh dari PT Maju Bersama ya. Kemudian step yang pertama adalah kita menghitung biaya kirim dari site, dari pabrik ke pelanggan ya. Di sini site yang menjadi kandidat ada 4 dan pelanggannya ada 3 dengan jarak seperti terlampir. Kita menghitung biaya ongkos kirim per ton dengan mengalihkan harga ongkos kirim per ton yaitu $0,15 per milestone kali jarak antara pabrik dengan konsumen. Berikut adalah data ongkos kirim per ton produk dari pabrik ke konsumen dari setiap site ke setiap konsumen. Selanjutnya adalah kita hitung ongkos kirim bahan baku dari supplier ke site. Berikut adalah data dari biaya pengiriman masing-masing bahan baku ke setiap site. Kemudian ini adalah komposisi per ton ya, berarti dari setiap produk. Ini adalah tabel total ongkos kirim per produk. Jadi untuk regular ship ke setiap site adalah berikut adalah harga kirimnya, ongkos kirimnya. Kemudian untuk green onion berikut adalah ongkos kirimnya. Kemudian untuk party mix berikut adalah ongkos kirim ke masing-masing site-nya. Kemudian kita hitung ongkos kirim total, yaitu ongkos kirim dari pengiriman dari site ke konsumen ditambah dengan biaya ongkos kirim bahan baku dari setiap produk.
Berikut adalah tabel dari regular chip, green onion, dan party mix. Selanjutnya ini adalah variabel keputusan dan setup solver yang sudah dikerjakan dengan penjelasan eh, total demand harus terpenuhi, kemudian total produksi dari masing-masing site tidak melebihi 20.000. Kemudian variabel tujuannya adalah total ongkos kirim ditambah activation cost ya. Berikut adalah tampilan dari solver. Eh, Objektifnya adalah total biaya ya di sel AQ24 by changing eh, berapa yang akan dikirim ke masing-masing site dan apakah pabriknya diaktifasi ya. Kemudian constraint selanjutnya adalah total demand harus terpenuhi dan eh, constraint selanjutnya adalah masing-masing produksi dari tiap site kurang dari 20.000. Selanjutnya kita jalankan solvernya, diperoleh hasil sebagai berikut. Ternyata hasil dari solver, pabrik yang digunakan hanya Tucson saja untuk memproduksi semua produk dengan activation cost $140.000 dan total ongkos kirim $898.390 dengan total biaya $1.038.039. Baik, silakan. Saya akan lanjutkan terkait analisa sensitivity test. Jadi kita sudah melakukan perhitungan dengan aplikasi software seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Febri, di mana di sini kita melihat adanya perubahan harga itu sebanding dengan kenaikan biaya pengiriman. Di sini kita sudah melakukan beberapa kali uji skenario simulasi, mulai dari harga $0,15 per biaya pengiriman per mil per ton, sampai dengan harga $15 per mil per ton. Dari simulasi yang sudah ada pada tabel berikut, kita simpulkan yang pertama adalah kenaikan harga total sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga biaya pengiriman. Setiap kenaikan $0,05 terjadi kenaikan harga total atau harga produksi sebesar $255.140.000. Kemudian berdasarkan uji sensitivity diperoleh data saat BBM di atas $0,45, terjadi perubahan nilai activation cost. Hal ini disebabkan set produksi bertambah dari satu set menjadi 2 set untuk mendukung efisiensi optimasi, di mana tadi yang awalnya 1 sekarang berubah menjadi 2 untuk efisiensi. Yang ketiga, dari skenario yang dibuat, saat nilai biaya pengiriman sampai dengan $15 per mil per ton, tidak lagi terjadi perubahan activation cost, artinya sudah optimal di 2 set operasi. Nomor 4, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor kenaikan harga biaya pengiriman dalam melakukan perencanaan anggaran dan strategi menghadapi fluktuasi harga BBM. Yang kita tahu sendiri bahwa perubahan harga biaya pengiriman erat kaitannya dengan perubahan atau fluktuasi harga BBM. Yang kelima, perlu dikaji kembali penggunaan transportasi jenis lain yang mungkin lebih efisien dari saat ini yang digunakan. Ini adalah analisa dari sensitivity test. Silakan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kedua, yaitu pengurangan staf dari 5 menjadi 4 alat 3. Kita akan menggunakan teori antrian, yaitu teori studi matematis mengenai antrian-antrian atau waiting list, yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Informasi waiting list ini ada apabila kebutuhan akun satu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan. Metode penelitian ini menggunakan teori dengan model MMS untuk menganalisa data, yaitu menggunakan software POM-VM. Next. Berikut adalah cara analisa dengan software POM-VM. Yang pertama, kita buka software POM-VM, pilih menu kiri atas, kita dari gambar sebelah kiri, model, lalu pilih waiting length, kemudian gambar sebelahnya pilih file, new, pilih model MMS, kita kemudian pada gambar sebelah kanan berwarna orange, kita masukkan titel dan pilih use cost. Kita tekan OK, akan muncul seperti tampilan pada gambar kiri bawah. Kita masukkan parameter yang sudah kita ketahui, yaitu arrival rate, service rate, number of service cost, dan waiting cost. Dan kali ini kita menggunakan arrival rate 20, service rate 15, number of service ada 3 variabel, yaitu 3, 4, dan 5 sesuai jumlah staff yang akan kita analisis. Kemudian
basic cost 40.000 dan waiting cost 15.000. Kemudian kita tekan solve berwarna hijau seperti pada gambar di kiri bawah, akan muncul contoh analisis seperti pada gambar sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah itu yang pertama hasil mengenai biaya, average utilization, setelah itu average number in the QA, average number in the system, dan seterusnya. Dan bagian sebelah kanan itu adalah tabel probability, di mana kita melihat probabilitas berapa jumlah antrian yang berada pada sistem. Next. Berikutnya adalah hasil analisis tertera pada tabel sebelah kanan. Itu adalah perbandingan dari tiga kasus, di mana 3 staff, 4 staff, dan 5 staff. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui pengurangan menjadi 4 karyawan memenuhi standar kriteria manajemen, yaitu nilai probabilitas adalah 5,17%. Sedangkan untuk 3 karyawan tidak memenuhi standar kriteria manajemen karena nilai probabilitas adalah 8,04%. Selanjutnya, utilitas 4 karyawan meningkat menjadi 33,3%, sehingga tidak membebani kerja karyawan. Karena itu, perubahan 4 karyawan ini juga tidak mengganggu kenyamanan pelanggan, dibuktikan dengan waktu tunggu pelayanan tetap rendah, yaitu di 0,077 menit dengan jumlah rata-rata pesanan hanya naik menjadi 1,3592. Biaya operasional 4 karyawan menjadi Rp1.283.106 per hari. Lebih hemat dari kondisi awal, yaitu 5 karyawan. Next. Kemudian, kesimpulan dari 2 studi case ini, yang pertama, dengan mempertimbangkan biaya pembelian bahan baku, biaya pengiriman, dan jarak antar lokasi pelanggan, lokasi terbaik untuk pengembangan pabrik baru adalah Tucson, IZ. Lokasi ini memberikan keseimbangan optimal antara biaya pembelian dan biaya distribusi ketiga pelanggan utama. Total biaya keseluruhan dari Tucson menunjukkan efisiensi lebih tinggi dibanding lokasi lain seperti Fresno ataupun Pomona. Dengan rincian total biaya transportasi adalah sebesar $800.098.390 dan total biaya aktivasi adalah $140.000, sehingga total biaya produksi keseluruhan adalah $1.038.390. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji sensitivitas diperoleh hasil setiap kenaikan biaya pengiriman $0,05. Jadi kenaikan total biaya produksi sebesar $255,140. Yang keempat, saat biaya pengiriman mencapai 0,45 per mile, solusi berubah dari 1 set menjadi 2 set. Setelah mencapai harga ini, setiap mengalami kenaikan biaya pengiriman 0,05, terjadi kenaikan biaya produksi sebesar $243,440. Terkait panjang antrian, yaitu akan berubah pada beban sistem yang meningkat saat karyawan berkurang, namun hanya terjadi pada skema dari karyawan yang menunjukkan awal potensi gangguan sistem. Yang keenam, nilai utilitas pada 4 karyawan sudah efisien tanpa membebani karyawan. Sedangkan berubah menjadi 3 karyawan cukup meningkatkan risiko tekanan kerja dan kualitas pelayanan. Yang ketujuh, pengurangan menjadi 4 karyawan adalah kombinasi baik antara efisiensi dan biaya dan kualitas pelayanan. Sedangkan pengurangan menjadi 3 karyawan memang hemat, namun kualitas pelayanan juga menurun. Yang ke-8, hanya berubah menjadi 4 karyawan dengan probabilitas 5,1% yang memenuhi standar kriteria manajemen. Next. Berikutnya ada rekomendasi yang kami berikan. Yang pertama, disarankan untuk menetapkan Tucson sebagai lokasi ekspansi pabrik karena menawarkan keseimbangan terbaik antara efisiensi biaya dan ketahanan terhadap perubahan biaya logistik. Yang kedua, disarankan pula untuk menyusun strategi cadangan apabila terjadi perubahan signifikan terhadap harga bahan bakar di masa depan, dengan memanfaatkan hasil uji sensitivitas sebagai dasar kebijakan adaptif seperti membuka site baru dengan biaya logistik yang lebih murah. Yang ketiga, perlu dilakukan kajian ulang terhadap jenis transportasi yang digunakan, karena saat ini seluruh pengiriman dilakukan menggunakan truk. Apabila volume distribusi meningkat atau harga bahan bakar melonjak, penggunaan moda transportasi lain seperti kereta api atau pengiriman multimoda kombinasi truk dan rel dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat, melakukan pembuatan berkala terhadap biaya pembelian, permintaan produk, dan harga bahan bakar untuk memperbarui model optimasi secara dinamis. Yang kelima, pengurangan karyawan sangat direkomendasikan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Alokasi dana penghematan ini dapat digunakan
untuk peningkatan layanan lainnya dan ekspansi perusahaan.